Halo semuanya. Hai. Sudah lama sekali saya tidak upload versi motovlog gini. Udahlah. Ada video terakhir motovlog ding. Udah lama tapi nggak uploadnya. Oke. Mulai sekarang nih kayaknya kalau misalnya moodnya lagi bagus, gue bakal rutinin upload. Gue mau bikin segmen apa ya? Ya mudah-mudahan kalian nggak bosan kali ya dengerin ocehan gue. Jadi mau bikin apa namanya, segmen daily ride to work. Asik, ride to work. Jadi kalau misalnya lagi sempet bawa kamera, gua berusaha buat ngerekam aja, ngomongin hal-hal random atau misalnya hal-hal yang lagi rame belakangan ini, seperti gosip-gosip selebriti. Wah, enggak lah. Kalau misalnya gua suka nonton MotoGP, kita sharing dikit berita MotoGP. Ya ibaratin radio tapi dengan perspektif gua. Mudah-mudahan banyak yang nonton deh, amin. Tapi yang pasti gua harus seneng dulu sih ngelakuinnya, dan gua pengen balik lagi ke awal-awal gue bikin video yang formatnya memang semuanya seperti ini, dan coba memulai lagi sekarang. Karena jujur kerjaan gue itu menyita banget pikiran gue after covid, jadi kerjaannya lagi gila banget. Tapi gue selingin sama aktivitas kayak gini yang bikin gue seneng, biar konsentrasinya sedikit bisa nge-refresh lah, karena ada sudut pandang lain kan dari hal-hal yang gue seneng. Ya bisa dibilang hobi lah. Kita ngomongin motor kantor dulu kali ya. Nah, kan gue kebenaran beruntung banget dapet motor dinas yang lumayan keren. Menurut gue sih keren. Kalau ukuran motor dinas kita dikasih CRF, keren sih menurut gue. Alhamdulillah banget lah. Nah, si CRF ini kebetulan emang gue sering banget ngomong di vlog-vlog sebelumnya kalau gue tuh kerjanya kebanyakan ke daerah-daerah gunung gitu, yang ngelewatin tempat wisata yang notabene cocok banget kalau pakai CRF KLX tuh. Menurut gua kalau dikasih motor dinas udah CRF udah KLX udah keren lah. Walaupun KLX ada juga yang dipakai di dinas apa ya, kayak kehutanan gitu kayaknya, maybe yang plat-plat merah tuh lumayan rada banyak tuh KLX. CRF juga sekarang lumayan ada yang plat-plat merah kayak gitu. Seru sih. Kalau gue pakai motor dual cross kayak sepeda anjir. Dual sport. Motor dual sport kayak gini menurut gue sih untuk menerjang kemacetan oke banget. Cuman ya gitu, ada plus minusnya. Ntar gue nyebrang dulu. Tapi kalau misalnya pakai motor dual sport kayak gini, nggak kayak Matic gitu ya. Jadi kita di jalan tuh sedikit mendominasi, bukan arogan ya. Dalam artian kalau mendominasi itu, ya masih Pak. Kayak pas lagi macet itu kita nggak diseret-seret tuh sama orang-orang. Yang pakai Matic kan biasanya brutal tuh kalau pas lagi kondisi macet. Gue sempet dulu perjalanan dari Cibinong, kayaknya gue udah ada videonya juga, bikin sama si Ceki yang kayak like gue itu. Jadi berangkat kerja pagi itu macet,
apa ya, ya jam-jam orang berangkat kerja gitu, dan gue kebetulan lawan arah ya. Jadi lawan arah tuh orang-orang pada ke Jakarta, gue marah ke arah Jonggol. Jadi yang dari arah Jonggol ke Jakartanya itu kan banyak tuh. Nah itu yang ngabisin jalan apa? Ya ngabisin jalan. Jadi kayak mepet-mepet ke ngambil jalur orang gitu. Dan biasanya kan orang namanya mau berangkat kerja itu buru-buru ya, rese-rese, klakson sana sini. Nah kalau pakai motor yang agak tinggi itu, apalagi gue dulu itu pakai handguard yang dari sini nih, yang dari gas juga dari sini. Jadi kalau misalnya mau gedor ya silakan. Terus juga naikannya kan agak tinggi nih motor nih. Kalau misalnya kita seret-seret, paling kena badannya dia. Minimal kena tangan gitu kan, atau bahkan mungkin kena pundak. Kalau pundak enggak lah, ketinggian ya, kena tangan lah, ya sok gitu kan. Kalau pakai motor gini tuh enaknya kayak gitu. Apalagi kalau sekalian ditambahin armor, handguard, sama apalah yang aksesoris pendukung buat safety-nya si Supermoto. Kalau gue kan dulu motornya Supermoto ya, atau trail kayak gini, handguard juga kan masih oke lah dipakai buat trail kan. Handguard yang ya handguard model apapun lah gitu. Ntar kita lihat ngerekam apa enggak. Seperti ngerekam. Bete aja gitu kan, udah merekam ngobrol sampai pegel, ternyata nggak kerekam. Jadi harus dipastiin dulu guys. Ya begitu. Jadi gue pengen nanya juga nih ke kalian pakai motor ke kantor tuh apa sih? Entah itu motor dinas atau motor matic maybe, yang bukan motor dinas, yang kayak motor pribadi. Suka dukanya apa sih? Kayak di umur gue yang sekarang ini kan, atau mungkin yang kita seumuran ini, ya minimal yang ke kampus lah. Itu kan pasti rutinitasnya nggak ngampus ya, kerja gitu kan. Itu gimana sih kalian riding tiap harinya tuh? Apakah lebih parah dari yang gue alamin? Kalau gue sih alhamdulillahnya masih nggak ketemu macet yang gimana-gimana ya. Cuman nggak tahu kalau nanti di mutasi kerjaannya mungkin dapat kantor yang perjalanannya bikin macet. Tapi so far enggak sih, sekarang lagi nggak nemuin jalan yang macet. Nah kalian gimana nih? Nemuin jalan ini kayak apa sih? Kayak rute kalian ke kampus atau ke tempat kerja itu rute kalian kayak apa sih? Terus experience-nya naik motornya gimana sih? Dan naik motor apa aja? Coba kalau ada yang sefrekuensi bisa komen di bawah. Ya begitulah, namanya umur segini atau sudah berkeluarga, udah punya tanggung jawab, jadi harus bisa kompromi ya. Nggak boleh tuh ngeluh capek. Yang ngeluh capek wajar lah, cuman nggak boleh capek. Harus terus dijalani dan disyukuri, alhamdulillah masih rezekinya. Begitulah. Oh iya, ngomong-ngomong nih, si MotoGP ini lagi seru-serunya nih. Biasa-biasanya yang dulu-dulu kalau MotoGP itu di Malaysian Grand Prix itu udah ketemu tuh juara dunianya, atau bahkan di Jepang Motegi itu kadang kalau dulu tuh udah ketemu tuh siapa jawarannya. Kayak Marquez tuh pernah juara dunia di mana? Di Jepang. Rossi pernah nggak ya? Gue lupa. Lorenzo kayaknya udah pernah deh, gue lupa. Atau yang di Malaysia itu Rossi pernah tuh 2009, Rossi pernah juara dunia di Malaysia. Kayaknya Marquez juga pernah deh juara dunia di Malaysia. Nah yang sekarang ini karena si Pecco Bagnaia comeback si Fabio Quartararo, jadi poinnya tuh ketat, lumayan ketat sih.
Jadi harus ditentuin di series terakhir, walaupun sebenarnya selisih poinnya itu 23 angka ya yang sekarang ini. Jadi si Pecco itu cukup, kalaupun Fabio menang, cukup finish ke 14 kayaknya ya. 3 poin itu berapa sih? Posisi berapa? 14 atau 13? Itu udah bisa juara dunia. Meskipun si Fabio juara 1 di seri Valencia. Valencia bener ya? Atau misalnya si Fabio nggak menang sama sekali, udah pasti Pecco juara dunia. Karena posisi selisihnya kan 23 poin. Posisi kedua itu kan 20 poin. Iya nggak sih? Posisi pertama 25 poin, posisi kedua 20 poin, posisi ketiga 15 poin, iya nggak sih? Kalau nggak salah sih kayak gitu. Atau 17 poin kayak yang ketiga. Ya gitulah, pokoknya kalau posisi Fabio nggak menang aja udah nggak mungkin juara dunia tuh. Terus kalaupun si Pecco, ya kemungkinannya kalau Pecco jatuh terus si Fabio juara, ya menang. Kalau misalnya Pecco nggak jatuh dan posisi yang dapat poin ya ke 13, udah juara dunia dan bakalan seru sih. Ini kayaknya seluruh mata bakal tertuju ke GP Valencia. Yang suka-suka MotoGP pasti perhatiannya tertuju ke situ. Terus juga si MotoGP sekarang ini kayak Moto2 gitu kan, kayak Moto2 zaman dulu gitu. Semenjak Marqueznya cedera, jadi nggak ada tuh satu orang yang mendominasi penuh series satu musim si MotoGP-nya. Kayak dulu kan Marquez dominasi gila-gilaan, walaupun misalnya ada yang ingin Dovi atau misalnya Rossi, ya gitu tetap juaranya Marquez gitu kan, tetap apa ya, karena dia dulu gila banget. Makanya kan sampai sekarang cedera pun karena kegilaannya dia yang bawa motor over the limit kayaknya ya dia push aja sampai sedapatnya kayak apa nih si time-nya. Setahu gue sih gitu si Marquez itu yang bikin beda sama pembalap yang lain kali ya. Iya nggak sih? Nah, paling itu hal-hal random yang kita sharing di pagi hari ini. Udah kayak doa pagi di kantor anjir. Ya gitulah. Gua apa ya? Gue kangen masa-masa dulu yang ngevlog kayak gini, point of view kayak gini. Jadi bakal gua rutinin, walaupun misalnya nggak tiap hari, tapi sesempatnya, sebisanya, seada waktunya, sebisa mungkin gua upload terus. Oh iya, by the way kan ini hari Sabtu, jadi gua ke kantor ada lembur, harus lembur ke kantor. Jadi kalau lihat traffic jalannya mungkin nggak sepadat biasanya kalau gua berangkat di hari Senin. Ini bisa dibilang late Saturday morning, nggak morning banget sih ride. Jadi begitulah hal-hal random yang gue omongin. Semoga bisa diterima sama lo pada. Terima kasih yang udah subscribe selama ini. Terima kasih buat ngeluangin waktunya, ngeluangin kuotanya untuk nonton video nggak jelas kayak ini, atau channel yang nggak jelas ini. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, segitu dulu. Gue udah deket kantor, jadi gue mau pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Doain aja mudah-mudahan bisa konsisten lagi. Amin. Bye. Peace.